Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu, semoga pertemuan ini membawa barokah bagi kita semua dengan baca lengkap Al-Fatihah mulai. Amin. Oke, ini fisika ya. Jadi silakan nanti di LMS lihat materi punyanya Bu Aul, juga saya akan menerangkan punya saya. Ya, ini saya ringkas jadi ya tidak terlalu banyak. Yang penting kita bisa pahami tentang materi tekanan ya. Jadi tekanan tentunya kita juga harus mengingat dulu sebelumnya yaitu gaya. Saya kira gaya sudah kan itu akan mendukung ya, yaitu tentang tekanan. Langsung aja ke materinya. Materi tentang tekanan ya. Ini saya kira mengulang pelajaran SMA masih SMA. Mudah-mudahan masih ingat semua tentang tekanan ya. Kalau kita apa ini kita ringkas ya, artinya kita buat skema ya tentang tekanan itu ya. Karena ini bisa ada skema ini seperti ini ya. Bahwa tekanan yang merupakan ilmunya adalah gaya pada luas bidang ya. Rumusnya kan gaya dibagi luas ya. Atau gaya tekanan itu disingkat P dari penemuannya Pascal ya, P. F itu gaya dibagi sama A itu luas bidang ya. Kemudian ada ini hidrostatis yang cair ya. Itu rumusnya jadi H kali P kali G ya. Ketinggian apa itu nilai konstanta ya kali gravitasi ya. Massa jenis ini massa rho, modanya rho, massa jenis cairan dan G ya. Di sini akan bicara tentang berat jenis dan kedalaman. Artinya di bahwa tekanan itu akan dipengaruhi berat jenis cairan sama kedalaman. Nah, ini. Kemudian hukum-hukum yang berlaku di tekanan ada Pascal, Archimedes, bejana berhubungan, Boyle. Boyle ini biasanya terhadap gas. Meringkas saja, ini rumus-rumusnya. Ya. Pascal, ya, juga ada tabung, dua tabung gitu yang berhubungan. Ya, berarti ini ada luasan apa itu tabung pertama dan tabung kedua. Ya, ini juga Archimedes, massa jenis air, volume, gravitasi. Bejana berhubungan sama pipa U, baik itu pipa lebih dari satu, lebih dari satu, ya bisa 2, 3, 4 dan hukum Boyle tentang gas. Ya. Kalau ini bicara Archimedes, ya Archimedes cair ya, tiga cair. Ini ada benda yang terapung melayang, ya kemudian terapung melayang tenggelam. Ya ini mungkin bisa salah ketik ya, belum diedit. Ya ini terapung melayang tenggelam. Ya nanti kita pelajari lebih lanjut. Ya ini sifat-sifatnya nanti kita pelajari lebih lanjut. Jadi tekanan ada 3, tekanan pada zat padat, tekanan pada cair, tekanan pada gas. Ya, tekanan pada gas. Tekanan pada gas. Kita coba satu persatu, tekanan pada zat padat, tekanan pada ya dinyatakan sebagai gaya persatuan luas. Masih ingat gaya? Ini pelajaran Bu Aul ini. Gaya adalah masih ingat
Halo, gaya. Masih ingat gaya? Rumusnya apa? Gaya. Ini karena harus nyambung nanti. Ingat dulu apa itu gaya. Halo, gaya apa gaya? Masih ingat? F. Ya, F apa? Ya. Ya. Gaya apa ini? Ya, aduh. Tangan saya nggak kelihatan. Gaya tarian atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya. Tarian atau dorongan yang terjadi pada suatu benda yang nantinya bisa menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk. Masih ingat? Rumusnya apa rumusnya? Gaya, pos, F. Ya. Rumusnya, gaya itu adalah pos, F. Sama dengan, kalau sudah lupa, gaya. Rumusnya apa? lupa Wak. Gaya atau tadi adalah tarian atau dorongan yang terjadi pada suatu benda yang nantinya bisa merubah merubah posisi atau gerak ya, karena jadi gerak atau perubahan bentuk. Ya. Rumusnya adalah M kali A. Ya, M kali A. Ya. M apa M? M massa, A percepatan. Ya. Percepatan rumusnya ini juga harus percepatan rumusnya delta V perubahan kecepatan dibagi delta T waktu. Percepatan rumusnya delta X dibagi delta T. Ya, ini sudah lupa semua ya. Sudah lupa semua. Ya, jadi bedanya tekanan ya. Jadi antara kan hampir bahasanya kan masih hampir sama ya. Tekanan dan gaya ya. Kalau gaya itu adalah M kali A ya. M kali A ya, gaya itu adalah artinya berhubungan dengan berat suatu benda ya, sama percepatan ya. Percepatan itu apa itu perpindahan dari benda tersebut ya. Sedangkan tekanan itu adalah ya, gaya persatuan luas atau penampak. Kalau ini bisa masuk ya. Jadi kalau gaya itu dorongan atau tarian ya, dorongan tarian yang itu nanti akan ditentukan oleh M kali A ya, massa berat ya, berat kali percepatannya ya. Sedangkan tekanan itu adalah gaya ya, gaya dari gaya dihubungkan dengan persatuan luas. Bisa masuk ini ya. Ini rumusnya P F kali A. Ini tekanan ya. Ya gaya kan rumusnya Newton ya. Newton apa ini satuannya Newton atau M kali percepatan kilo ya, kemudian perubahan percepatan delta T ya. Sedangkan gaya itu Newton, luas ya meter. Jadi rumusnya tekanan itu Newton per meter persegi. Masuk ke ini ya, hubungan antara gaya dengan tekanan ya. Apa itu gaya? Sehingga nanti akan bisa menjawab apa itu tekanan. Gimana nih? Bisa dilanjut?
hubungan antara gaya dan tekanan. Ya. Jadi gaya M kali A, tarikan atau dorongan yang bisa merubah suatu benda bergerak, ya, atau berubah tempat atau bergerak atau berubah bentuk. M kali A. Ya. Kemudian tekanan itu adalah gaya itu sendiri dibagi luasan. Jadi berapa gaya terhadap luasan permukaan. Ya, permukaan. Oke, dipaksakan terus ya. Dilanjut. Lanjut. Oke. Ya, tolong dipahami. Ya. Ini anu aja. Kita logika aja, logika. Ya. Ini dari A ini, ya. Ini A. A. Kemudian ini B. Ya. Kita logika, kita berpikir. Ya. Mana ini tekanannya yang lebih besar? Ya. Mana tekanannya lebih besar? Ya. Ya. Mana tekanannya lebih besar? Kalau ini kita lihat, artinya berat 3 kilo totalnya. Ini adalah sama-sama 3 kilonya. Ya. Tapi pada posisi ini luas penampangannya, ya, luas penampangannya, ya. Luas itu kan panjang kali lebar. Ya. Anggap aja misalkan ini 3 kilo, anggap aja 1 kilo itu 1 meter ya. Berarti ini luasnya 1. Kalau ini kan luasnya 1, ya. Kalau ini luasnya 3, perbandingan aja. Ya. Mana nih yang lebih besar? Ya. Kita tahu bahwa tekanan itu per luasan. Ya. Artinya kalau ini, ya, pembaginya adalah 3. Kalau ini pembaginya adalah 1. Sehingga kalau kita lihat dari rumusnya tekanan adalah gaya per satuan luas, maka tekanan yang besar itu adalah yang dibagi 3 atau dibagi 1? Yang B, Pak. Yang B, ya, dibagi 1. Ya. Artinya di sini dasarnya adalah luasan yang menekan. Ya. Gaya ini kan berarti kalau ini ada benda di sini, maka gayanya, ya, tentunya ke bawah, ya. Itu sehingga nanti karena tekanan adalah gaya persatuan luas, maka karena ini hanya dibagi 1, kalau ini bagi 3, maka tekanannya secara otomatis akan lebih besar yang B. Ya, bisa diterima ya. Ya. Kemudian yang ini, ya. Kalau yang ini, ya, ini dia lebih bobotnya lebih, ya, lebih besar. Bobot lebih besar itu kan hubungannya sama gayanya. Gayanya akan jadi lebih besar dibandingkan yang 3 kilo kan? 3 kilo. Gaya itu kan M kali A. Berarti satunya M-nya 9, satunya M-nya 3, berarti otomatis kalau bicara gaya, ini adalah lebih besar. Ya. Tapi karena ini luasannya lebih besar, ini sedikit, masanya sedikit, tapi luasannya kecil. Ya. Maka dimungkinkan antara A dan B ini, ya, tekannya adalah sama. Ya. Tekanannya adalah sama. Ini misalkan ini? Ini luasannya kan masanya, ini gayanya akan besar, luasannya besar. Ini gayanya kecil, tapi luasannya kecil. Sehingga kalau kita perbandingkan, maka tekanan antara A dan B ini adalah sama. Ya, adalah sama. Artinya ini satu gayanya besar,
Ini gayanya kecil, tapi gayanya besar, tapi luasannya besar. Ini gayanya kecil, tapi luasannya kecil. Maka bisa dikira-kira bahwa A dan B ini sama besar. Bisa diterima ini? Berat itu akan mempengaruhi gaya. Ya. Luasan bidang tekan itu akan mempengaruhi tekanan. Ya. Akan mempengaruhi tekanan. Oke, bisa diterima ini? Bisa dilanjut? Ya. Kita berpikir tentang gaya dan tekanan. Gaya dipengaruhi oleh massa. Nanti tekanan itu akan dipengaruhi luas bidang tekan. Berat, maka akan menghasilkan gaya yang lebih besar. Luas yang lebih kecil akan menghasilkan tekanan yang lebih besar. Ini yang kasus kedua. Kemudian kasus ketiga. Kasus 3, mana yang lebih besar ini? Logikanya aja sebelum baca ini Al-Ustaz bisa nerangkan ya. Bisa nerangkan. Ya, ini 6 kilo. Ya. Ini 3 kilo. Ya. 6 kilo, anggap aja ini luasannya sama kan? Ya. 1 kilo tapi ditata seperti ini akan menghasilkan luasan yang lebih besar dibandingkan kalau ditata ke atas. Sehingga 3 kilo dibagi dengan luasan yang sama, ya 6 kilo dibagi luasan yang sama, maka tekanannya adalah yang lebih besar adalah yang B, yang A kan. Kalau ini artinya yang lebih besar adalah luasannya A. Karena ini di sini dia gayanya lebih besar. Di sini gayanya lebih kecil, kalau dibagi dengan luasan bidang yang sama, maka tekanan yang lebih besar adalah yang A. Bisa diterima? Sambil nanti kalau YouTube-nya jadi dilihat lagi, ya, kemudian dipahami. Mengapa A ini lebih besar? Ya, mengapa A lebih besar? Oke, dilanjut ya. Sekarang tekanan. Bentar, ini ada yang masuk. Tekanan pada zat cair, ya. Tekanan pada zat cair. Ya. Artinya ilustrasi aja ini. Tekanan pada cair, ya. Ini ada botol yang diisi air, kemudian air keluar dari lubang bawah botol, artinya dari lubang. Mengapa, ya? Ini karena juga pengaruh ada tekanan. Ya. Pengaruh ada tekanan. Berapa besar tekanan? Ada zat cair, ya. Ada zat cair. Ya, jadi air dapat mencair keluar dari botol karena air tersebut memiliki tekanan. Ya. Tekanan itu karena adanya berat air, ya, sehingga dia menimbulkan gaya karena ada gaya, ya, maka dia akan menimbulkan tekanan. Ya, hubungan gaya dan tekanan selalu berhubungan. Ya. Jadi di sini adalah tekanan adalah gaya yang dialami suatu titik pada suatu permukaan fluida persatuan luas. Ya. Suatu titik pada permukaan fluida persatuan luas. Dalam arah tegak lurus tentunya. Ya. Dalam arah tegak lurus. Rumusnya sama, P
FA, ya. Artinya ini bisa juga rumusnya PA, Pascal, ya, PA atau 1 Newton. Newton adalah gaya, meter persegi adalah luasan. Ya, itu gaya sendiri Newton, kemudian luas penampang itu satuannya bisa meter persegi. Ya, jadi sini air gaya dalam satu titik pada satu permukaan, ya, berbeda persatuan luas dalam arah tegak lurus. Rumusnya sama. Rumusnya masih sama yang tadi, yang padat dengan yang padat tadi dengan beda. Ya. Ini, ya. Ini hubungan tekanan, ya, diaplikasikan oleh cair yang diam dalam kedalaman tertentu disebut tekanan hidrostatis. Ya, jadi tekanan, ya, cair yang diam, cair diam, yang dalam kedalaman tertentu disebut dengan tekanan hidrostatis. Ini untuk yang cair. Ada istilah tekanan hidrostatis. Ya, di sini rumusnya dari F per A, ya, F per A, ya, itu bisa dirubah mg, ya, kemudian rho, ya, P volume, ini gravitasi, ya. Artinya gaya ini, ya, massa. Ini kan tadi dari rumus F itu kan m kali A, ya, m kali A, ini A-nya jadi G, gravitasi. Ya. Kemudian dari apa ini? Dari M tadi, ya, bisa dicari rho P volume sama massa jenis cairannya, ya, massa jenis cairannya. Ya. Sehingga di sini bisa ini diturunkan di sini, ya, diturunkan di sini. Nah, P kali dibagi A ini jadi H, ya, jadi H kedalaman, ya, jadi H. Sehingga rumusnya menjadi rho GH, ya. Jadi ini tekanan hidrostatis itu rumusnya rho GH, ya. Jadi rho-nya adalah massa jenis zat air kilo per meter kubik, ya. Kemudian G-nya adalah percepatan gravitasi. Masih ingat berapa nilai, ya, G kecepatan gravitasi yang dekat permukaan bumi? Halo, masih ingat berapa besarnya? Itu satuan khusus untuk yang dekat dengan permukaan bumi, berapa nilainya? Halo, kalau lupa semua ini. Lupa, Pak. Ada konstanta itu kan ya perlu diingat. Ya, besarnya adalah 9,81 meter per S kuadrat. Sekon kuadrat, detik kuadrat. Sedangkan H adalah kedalaman dari permukaan zat air. Ya. Jadi dari sini ke sini ada hubungannya kan, P sama FA, F itu sama dengan MA, A-nya karena A-nya diganti G, ya, kecepatannya, ya. Kemudian M itu sendiri, ya, massa itu massa jenis kali volume, ya, massa jenis dari volume sendiri, ya. Kemudian volume dibagi luasan itu menjadi H. Sehingga rumusnya tekanan hidrostatis itu rho GH. Ya. Oke. Ini paham. Ini kalau coba dipahami, ya, dipahami. Kalau ini tadi yang padat tadi P sama dengan FA, ini dari yang cair itu F dengan A, tapi bisa ya, karena cair bisa dirubah menjadi M kali G gayanya. Ya, gaya, ya, tadi kan M kali A, ya. Dari sini maka akan ketemu rumus ini, ya. Mudah-mudahan nanti lihat YouTube-nya diulang-ulang, ya, bisa paham, ya. Tolong dilihat, ya, sambil tidur-tiduran gitu, ya, dipahami, ya. Oke, ya. Sekarang hukum-hukum yang berlaku, ya,
di sini adalah pertama adalah hukum Pascal, ya, artinya tekanan yang diberikan pada zat cair dalam wadah tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ya. Ya, jadi nanti keluarnya, ya, tentunya nanti akan tergantung pada ketinggian kalau itu dikasih lubang, ya, seperti tadi yang pertama tadi, ya, botol dilubangi, ya, tentunya keluarnya lubang yang atas sama yang bawah itu tidak sama. Ya. Yang bawah itu akan lebih besar. Ya. Yang bawah akan lebih besar. Oke, ya. Yang bawah itu karena nanti di bawah itu kan kedalamannya lebih misalkan ini ada lubang 3 gini, maka yang paling dalam adalah yang bawah. Ya. Artinya semakin ke bawah, maka dalamannya makin besar sehingga akan menghasilkan, ya, tekanan yang besar karena ini, ya, saling apa nih? Saling tegak lurus, ya, berbanding lurus. Ya, berbanding lurus. Semakin besar, semakin dalam tekanannya semakin besar. Semakin tidak dalam tekanannya semakin kecil. Ya, itu yang hukumnya. Tapi pada saat itu belum ada lubang, maka tekanan di tiap apa itu permukaan, ya, itu jumlahnya sama besar. Tapi kalau sudah dilubangi, maka akan tergantung pada kedalaman lubang tersebut, diukur dari permukaan cairannya. Bisa terima, ya, mudah-mudahan bisa terima. Ya. Ini contohnya. Ya, bagaimana mobil ini bisa diangkat dengan gaya yang kecil. Ya. Ya. Ini kan, ya, artinya di sini kan luasannya kecil. Ya. Di sini luasannya besar. Gimana nanti, ya, luasan yang kecil ini bisa menghasilkan tekanan yang besar dan bisa mengangkat, ya, logikanya gitu. Jadi yang kecil ini bisa karena dari sini, ya, kan di sini kan menghasilkan tekanan besar. Di sini karena luasannya tambah besar akan menjadi, ya, jadi ringan, tekanannya menjadi ringan. Ya. Kita bahas lebih lanjut hukum Pascal ini. Ya, jadi dongkrak dapat memperkecil gaya yang keluar karena penerapan prinsip Pascal. Ya, jadi dongkrak dapat memperkecil gaya. Artinya tadi, ya, ini kalau sini kan gayanya akan menjadi kecil, ya, menjadi kecil. Tekanan yang diberikan pada suatu cairan yang tertutup akan diteruskan tanpa berkurang ke segala titik dalam fluiditas dan ke dinding bejana. Ya, hanya tertutup, bukan ada lubangnya, ya. Ya, tekanan adalah sama di setiap titik pada kedalaman yang sama tadi. Ya, pada kedalaman yang sama, maka tekanannya sama. Tadi kan rumusnya rho G H, ya. Rho G H massa jenis gravitasi, kemudian kedalaman. Jadi bisa bayangkan nggak, ya, mengapa, ya, dari apa ini prinsip ini, ya. Ini bisa dari, kalau mobilnya ditaruh di sini kan nggak cukup, ya, maka dikasih tempat tentunya ini akan menjadi luas, kita kasih tekanan kemudian kita bisa ngangkat. Lanjut, ya. Ya. Ini rumusnya, kalau sudah gini rumusnya ini, ya. Artinya ini F1, ini gaya kan, ya, gaya. Jadi gaya tadi kan dorongan, ya, gaya tadi kan dorongan, ya, dorongan pada suatu benda sehingga dia akan merubah posisi benda tersebut, sehingga kalau ini yang cairan yang ada di apa ini,
di lubang yang lebih kecil ini dikasih gaya, kemudian ini punya luasan, maka ini akan ada timbul namanya tekanan, ya, timbul tekanan. Ya. Demikian juga di sini, ini ada gaya, ini akan menimbulkan gaya ke atas, ya. Ini tadi gaya ke bawah, ini menimbulkan gaya ke atas, tapi di sini ya luasannya lebih luas, ya. Maka nanti ini juga akan bergerak ke atas. Nah, kemudian rumusnya, tadi kan rumusnya tekanan ya pada tempat yang tertutup ini, itu tekanannya semuanya adalah sama. Tekanan yang ada di cairan ini adalah sama. Sehingga dimanapun ini ada dilihat diukur P-nya, ini adalah sama. Sehingga bisa dikatakan P1 sama dengan P2. Ya. P1 sama dengan P2. P1 ya, itu nilainya kan F1 dibagi A1. P2, F2 dibagi A2. Ya. Misalkan biasanya kan ya penampang luasan hidrolik itu berupa lingkaran. Maka ya pakai rumus luas lingkaran. Ini masih ingat apa ini? Halo? Ini rumusnya apa? Namanya apa ini? Lupa lagi. Masa, pi. Ya, pi. Nilainya? 22/7. Nah, 3,14. Ya, 3,14. Ya, pi R kuadrat. Ini adalah luasan ya berupa lingkaran, ya, luas lingkaran. Atau ya 1/4 pi d kuadrat. Ini diameter. Ya, diameter luas antara sisi satu sisi yang lain, lingkaran sebelah dalam, ya, lingkaran sebelah dalam. Ya, hingga kita bisa nulis, ya, artinya A itu bisa diganti pi R kuadrat, juga bisa diganti sama ya ini, ya, ini rumusnya sudah berubah ini, ya, R kuadrat R1 kuadrat R2 artinya ini jari-jari ya tabung ini, ya, R2-nya jari-jari ya tabung ini atau diameternya, ya, diameter ini ke sini diameter. Ya, ini tekanan hidrostatis, ya, tekanan hidrostatis, sehingga prinsip-prinsip ya, jadi kan gaya tekanan yang ada di sini artinya yang diberikan ke bawah itu hasilnya akan sama dengan yang ada di sini. Di sini kan mobil nggak bisa cukup, tapi di sini mobil bisa masuk, sehingga nanti mobilnya akan bisa bergerak sesuai dengan tekanan yang diberikan pada tabung yang kecil. Ya, berikan pada tabung yang kecil. Sehingga nanti mobilnya bisa terangkat. Ya, bisa terima ya. Artinya pada saat kita melihat cuci mobil ya sekarang itu, ya, cuci mobil yang bukan dilubangi, kemudian nyucinya dari bawah masuk di lubangnya, tapi dia diangkat dengan ini alat hidrostatis ini, ya, alat hidrostatis ini. Ya. Semoga bisa nerima. Ya, kita lanjut. Nah, ini contohnya. Ya, walaupun ini hanya istilahnya maket ya, maket. Ya. Jadi alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal, gerak hidrolik, mesin hidrolik mengangkat mobil, pompa hidrolik dan sepeda, rem piringan, mesin pengopres hidrolik, pasta gigi, odol itu ya, odol itu. Itu adalah prinsip-prinsip Pascal. Ya. Oke.
Ada pertanyaan? Apa hukum Pascal? Ya. Bisa dilanjut? Ya. Ya, kita lanjutkan. Nanti bisa dilihat nanti ya videonya, bisa mudah-mudahan akan bisa lebih jelas. Ya. Tadi ini yang bejana hubung, bejana ya, bejana berhubungan. Ya. Ini ada artinya bejana berhubungan adalah sebuah bejana yang terdiri dari dua atau lebih pipa yang saling berhubungan. Ya. Nanti ini juga ada dalam kehidupan sehari kita akan gunakan. Ya. Ini berlaku pada bejana permukaan datar yang sejenis selalu mendatar dan sama tinggi. Artinya pada posisi datar, ya, pada posisi datar, ya, maka posisinya itu sama tinggi. Ya, sehingga ini sering digunakan oleh apa itu tukang-tukang apa itu bangunan, ya, tukang bangunan, ya, untuk apa ini mengukur ketinggian atau membangun ya satu dengan nantinya akan menghasilkan tinggi walaupun itu tidak bisa dilihat mungkin jauh. Ya, maka dia gunakan selang, ya, menggunakan selang, ya, kemudian di apa ini diodot selangnya itu pada posisi tertentu, maka pada saat ya permukaan pipa permukaan air yang ada di selang itu ya antara selang posisi selang yang satu ke selang yang apa itu lubang ya lubang ke satu dan lubang kedua, maka itu menunjukkan ketinggiannya sama ya, ketinggiannya sama. Atau ada alat namanya kalau hanya untuk melihat ya dekat-dekat saja itu namanya water pass ya. Water pass ada alatnya ya. Itu adalah prinsip ini. Prinsip ini bejana berhubungan dengan zat cair. Ya, dengan zat cair. Ya, bisa paham ya tadi tentang selang yang untuk mengukur ketinggian itu. Ya, mungkin pernah lihat ya orang bangun kemudian ngodot pipa selang jangan itu diisi air ya sehingga walaupun tidak berjauhan maka dia bisa memprediksi ya ketinggian dari satu tempat ke tempat lain yang menghasilkan tinggi yang sama. Kalau yang pendek gitu aja pakai alat namanya water pass. Ya. Ini adalah yang kalau miring. Tentunya kalau miring ya apa itu menjadi enggak datar. Ya. Kalau miring menjadi tidak datar. Ada pertanyaan? Ya. Ini namanya bejana berhubungan. Ya, bejana berhubungan. Ya. Nah, ini contohnya. Ya, teko ini ya. Ini pada posisi datar maka permukaan yang ada di dalamnya ini kondisinya adalah sama. Demikian juga menara air. Ya, ini permukaan juga akan sama. Ini alat water pass tadi. Ya, ini ada gelembungnya. Ya. Kalau gelembungnya pas di tengah berarti itu ya apa yang ada di bawahnya itu datar. Ya, tapi kalau tidak pas di tengah itu ada kemiringan. Ya, ini yang mungkin nanti harus perlu diratakan ini water pass. Ya. Ya, ini adalah permukaan air, tapi di dalamnya ada dua jenis, ya, ya dua jenis cairan, ya, dua jenis cairan. Maka ini tidak akan sama, ya, tidak akan sama, tapi akan punya hubungan ini, ya, artinya ketinggian ya ketinggian apa ini H ya, ini dipandang ketinggian permukaan zat cair dan di atas garis batas artinya batas cairan yang kedua ini ya ini artinya ya, sehingga H2 cairan satunya itu akan diukur dari dia akan punya hubungan ini. Pro massa jenis
cairan 2 kali ketinggian ya 2 ketinggian minyak, sehingga nanti kita bisa mengukur H2-nya minyak itu berapa sih ya. Ini pakai rumus kru 2 sama dengan H2 sama dengan kru 1 kali H2. Ini hubungan bila dua jenis zat air. Ini punya rumus ini. Nanti bisa jadi soal juga. Ya. Kemudian gaya ke atas yang dialami oleh benda disebut gaya apung. Gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurangi ya, nanti ada gaya apung ya, itu nanti kalau pakai timbangan yang itu yang gandul itu ya, kemudian bisa kemudian dicentelkan bendanya, maka dia akan bergerak. Timbangan apa itu namanya? Timbangan itu ya, itu kan kalau sebelum dia dicelupkan akan muncul beratnya. Kemudian setelah masuk ke cairan biasanya akan berkurang. Ya. Artinya berat benda di udara itu lebih besar berat benda di dalam cairan. Sehingga nanti gaya apungnya itu bisa diukur berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam air. Itu pakai alat timbangan yang ditimbang itu dicantolkan, kemudian jarumnya akan bergerak sesuai dengan beratnya, ya, sehingga pada saat di udara ya dia menunjukkan berat WU, maka pada saat di dalam air akan menjadi berat WA, sehingga ya gaya ya bisa besarnya gayanya itu WU dikurangi WA. Ya, mudah-mudahan bisa bayangkan. Ya, contohnya ini ya. Ini adalah hukum Archimedes. Gaya apung tadi hubungannya. Ini yang katakan tadi ini, ya. Ini timbangannya, ya. Pada saat contohnya di sini, pada saat di udara dia menunjukkan berat 7. Di sini sampahnya LB, ya. Tapi setelah dicelupkan masuk, dia akan menjadi berkurang menjadi 4, ya. Maka tadi gaya apungnya tadi ya 7 dikurangi 4. Hingga 3. Tapi secara hukum Archimedes itu bisa juga dilihat ya bisa dilihat berapa cairan yang keluar karena dimasuki oleh benda tersebut. Ya, jadi gayanya ini sebesar cairan yang keluar dari ini bejana ini. Hanya besarnya gaya tersebut sama dengan berat cair ya yang dipindahkan atau yang tumpah. Ini hukum Archimedes ya. Jadi kita bicara hukum Archimedes, tapi ini hubungannya sama gaya ya. Gaya yang didapatkan dari benda ini sebesar ya cairan yang dikeluarkan. Ya, atau gaya apungnya BA dikurangi W udara dikurangi WA dalam cairan. Ya, nanti coba dilihat sambil pelan-pelan, kalau mungkin langsung ini kurang memahami, nanti dibaca lagi, dilihat lagi. Ya. Sedangkan ini, ya, akhirnya besarnya gaya, ya, ke atas ini sangat tergantung pada volume benda yang tercelup. Ya, makin besar volume yang tercelup, semakin besar gaya tekanan ke atas. Artinya apa? Semakin berat itu kan gayanya, ya, gaya dari cairan itu akan semakin besar, ya. Sehingga F gaya ini, ya, F itu sama dengan volume, nilainya rumusnya, kemudian massa jenis zat cair kali percepatan gravitasi. Ya, volume. Ya. Jadi tadi rumus tadi yang tadi, ya, P rho gravitasi. Gaya ke atasnya, dia akan mendapat ya gaya ke atas sebesar volume ya benda tercelup ya. Volume benda tercelup bukan berat ya, volume itu satuannya meter persegi. Kalau padatannya misalkan kota itu ya panjang kali lebar kali tinggi ya.
kekuatan gravitasi, kemudian G. Ini rumusnya. Ya. Sehingga tadi yang ada kesalahan tadi, mengapung, melayang, tenggelam, maka secara teori ini yang terjadi. Ya. Misalkan ada benih yang ada yang ngambang, ada yang melayang, ada yang tenggelam. Ini pakai prinsip-prinsip ini. Ya. Artinya pada saat ini, ya, benda yang melayang ini, mengapung ini, maka gaya ke atasnya sama dengan berat bendanya. Ya. Gaya ke atasnya sama dengan berat benda ke atasnya. Dan di sini adalah massa jenis. Ya, massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis air. Ya, sehingga dia tidak bisa turun ke bawah. Ya. Sedangkan gaya ke atasnya sama dengan berat. Ya, berat gaya artinya sama, tidak bisa turun. Tapi kalau melayang, SA-nya sama, WB-nya sama, tapi di sini massa jenisnya sama. Ya, sehingga enggak, posisinya enggak tenggelam, juga enggak mengapung, posisinya di tengah. Tapi sedangkan yang tenggelam otomatis ya artinya ini WB-nya lebih besar, ya menekan ke bawah, sedangkan PA-nya lebih ke kecil. Dan didukung oleh massa jenis B ini, massa jenis B bahannya lebih besar dari massa jenis air. Ya. Sehingga dia akan tenggelam. Ya. Ini hukum Archimedes. Ya, mengapa ada benda dalam cairan itu bisa melayang, bisa ya mengapung, kemudian tenggelam. Sehingga prinsip ini juga untuk benih itu ya, benih itu kan kalau dimasukkan air ada yang melayang, ada yang apa ini, ada yang tenggelam. Ya, berarti kalau yang melayang ini bobotnya benih itu kan kecil menjadi kecil kan, jadi kecil sehingga ya sehingga dia akan melayang menjadi enteng. Ya. Jangan di tengah-tengah ini posisinya ya sama artinya. Kalau yang tenggelam ini masih mentes, artinya benih itu ya masih tidak mengalami kerusakan. Ya, masih istilahnya orang Jawa itu masih mentes, ya sehingga apa itu tidak ada berkurang, ya karbohidratnya, proteinnya. Ya. Tapi kalau ini melayang ini biasanya akan berkurang ya apa yang ada di dalam benih itu sehingga istilahnya jadi kopong, ya menjadi kokoh, sehingga dia akan melayang ya, dengan prinsip-prinsip seperti ini. Ya. Ya. Oke ya. Ini nih, ini biasanya di pertanyaan kan ada ini ya untuk menulis benih, aplikasi hukum-hukum zat air. Ini terekam Archimedes pada ini jembatan Poton, itu jembatan kalau kita kan pakai dream itu, dream, ya. Hidrometer itu alat untuk menghitung tekanan kapal laut, kapal selam, balon udara. Ini adalah prinsip-prinsip kapal selam. Yang besar kita belum pernah tahu gimana itu kapal selam. Tapi ternyata juga kapal selam bisa meledak di dalam laut, ya. Karena selain itu rusak, ya alatnya rusak, yang mendukung itu merusak, ya sehingga ada tekanan yang besar di dalam air sehingga dia bisa meledak. Sekarang tekanan pada zat gas, ya besaran tekanan udara ya, dapat diukur dengan percobaan ini. Ya. Istilahnya ada namanya alat barometer, ya. Ya, tekanan udara pakai barometer dan tekanan udara 1 atmosfer itu sama dengan 76 cm Hg. Setiap kenaikan 100 meter dari permukaan laut, tekanan udara akan berkurang sebanyak 1 cm lagi. Ini sudah beda lagi. Tadi padat, cair, sekarang gas. Ini hukumnya pakai hukum Boyle. Ya. Artinya
Ya, di sini ya, ini artinya yang di sini ya, tekanan zat gas, ini adalah isinya gas ya. Bar lebih gasnya lebih dari bar berlaku rumus P bar per kali sentimeter. Sedangkan untuk yang posisi ya, lebih tinggi barnya ya, ini lebih rendah ditambah selisih ketinggian permukaan air raksa air raksa ya, selisih ya. Sehingga kalau yang ini yang lebih rendah ya, lebih rendah maka dikurangi ya. Kalau lebih besar maka ditambah ya. Ini tekanan gas P bar per sentimeter lagi ya. Biasanya alat apa itu dengan menggunakan air raksa ya. Tekanan udara dalam ruang tertutup dapat diukur dengan manometer alat ya. Sehingga nantinya ketinggian satu tempat dapat dihitung dengan rumus H 7 cm lagi plus P bar kali 100 meter. Jadi tekanan gas sama dengan P bar tadi plus minus H. Ya, tekanan gas ya, H ketinggian tempat dari permukaan laut ya. Kemudian tekanan pada barometer. Barometer. Ya. Tekanan ya, barometer. Ya. Ini pakai alat kalau ini. Ya. Maka dari itu maka prinsip-prinsip ya bicara ketinggian, maka semakin tinggi satu tempat maka tekanan udaranya semakin rendah. Ya, ini bicaranya adalah tekanan di udara, tekanan di gas. Ya, pengaruh tekanan udara dapat dirasakan pada beberapa peristiwa di antaranya. Ketika kita memasak air di pegunungan, maka akan lebih cepat mendidih dibandingkan memasak air di pantai. Ya, hal ini disebabkan karena tekanan udara di pegunungan lebih rendah di pantai sehingga gas oksigen kan lebih rendah. Ya, karena tekanan di pegunungan itu lebih rendah ya, sehingga kandungan oksigennya kan karena tidak ada tekanan gas itu ya, sehingga tekanannya lebih kecil sehingga akan cepat mendidih. Nah, tidak ada tekanan maka airnya akan mendidih. Ketika pergi ke daerah yang lebih tinggi, misalkan dari pantai ke pegunungan pada ketinggian tertentu ya, ya, kita akan merasakan dengungan di telinga. Ya, itu karena disebabkan setelah bergenda telinga yang lebih keluar pada tekanan udara yang lebih rendah. Jadi mungkin yang suka itu apa ini suka apa ini camping, suka ya pencinta alam, ya mungkin pernah rasakan ini. Ya. Jadi pergi ke daerah yang lebih tinggi, ya, kemudian naik ke gunung, ya, pada ketinggian kita merasakan dengungan telinga. Ya. Kita juga pernah merasakan, tapi ya, bentar. Bentar. Oke, kita lanjut. Ya. Ini bisa memahami ya. Kemudian ini nilai-nilai ya hubungan ketinggian geografis tekanan udara. Semakin tinggi tekanannya semakin rendah. Semakin tinggi tekanannya semakin rendah. Ya. Di permukaan laut itu tadi patokannya ya, 7 cm Hg.
Semakin ke atas, tekanan udara semakin kecil. Ya, jadi ini adalah bicara tentang tekanan baik di pada, cair, dan di udara. Ya. Ada perbedaan, ya. Jadi di udara ada istilah-istilah, ya, semuanya juga berbeda. Ya. Jadi nanti mohon ini dipelajari. Kemudian nanti ada tugas di LMS itu dikerjakan sesuai dengan rumus-rumus yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, itu rumus paling ada sesuatu yang ingin diketahui. Ya, tinggal masukkan di rumus, kemudian hitung apa yang ditanyakan. Itu ya. Ada pertanyaan? Karena ini masih ya, karena masih ada lagi statistik. Ya. Saya kira karena waktu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Mudah-mudahan kalau belum paham nanti dilihat lagi ya. Kalau belum paham. Iya, Pak. Ya, kemudian dikerjakan soal. Oke, silahkan. Apa ini videonya dinyalakan? Ya, saya fotonya. Oke, silakan. Action. Junior. Rizal, Warta Wijaya. Sudah, Pak. Oke ya, sudah. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Tapi jangan kemana-mana. Kita masuk ke statistik. Tetap di channel Pamuji View. Pak Pamuji. Ya, oke, kita ya. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.